Saya Giska Diana Nur Afifah, absen 22. Belakang, kami membuat proyek seperti ini mampu belajar karena alat ini dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menggunakan prinsip berbagi energi. Dari listrik menjadi cahaya dan panas, proyek ini bertujuan agar kita lebih memahami bagaimana energi dapat dimanfaatkan dan diubah bentuknya. Tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan memahami kesalahan serta kelemahan dalam percobaan yang berkaitan dengan energi dan perubahannya, khususnya pada alat sederhana seperti lampu belajar. Sebuah kegiatan, kami melakukan pencarian alat dan bahan pada tanggal 20-21 November dan pengerjaan proyek pada tanggal 27 November, pengamatan dan pengujian hasil pada tanggal 27 November, evaluasi pengalaman pada tanggal 9 Desember, dan presentasi proyek pada tanggal 9 Desember. Proyek ini kami menggunakan beberapa alat dan bahan sederhana yaitu 1. Lampu kecil sebagai sumber cahaya utama, 2. Kabel kecil untuk menghubungkan arus listrik, 3. Baterai sebagai sumber energi, 4. Wadah baterai agar baterai dapat terpasang dengan rapi dan aman, 5. Kardus kecil sebagai alas rangkaian lampu, 6. Double tip untuk merekatkan bagian-bagian ringan, 7. Gunting atau cutter untuk memotong kardus dan kabel, 8. Lem tembak untuk merekatkan komponen agar lebih kuat, 9. Kawat bulu sebagai hiasan, 10. Tang untuk membengkokkan atau memotong kawat, 11. Kawat besar yaitu untuk penyangga atau struktur tambahan lampu, 12. Ujung botol aqua bekas sebagai rangka kap lampu bagian atas. Cara pembuatannya yang pertama, siapkan semua alat dan bahan seperti lampu kecil, kabel kecil, baterai, wadah baterai, kardus kecil, gunting, atau cutter, lem tembak, kawat bulu, tang, wadah aqua, dan kawat besar. Yang kedua, gunakan kardus kecil sebagai alas, potong sesuai bentuk yang diinginkan, lalu lapisi dengan kawat bulu hijau agar tampak rapi dan dekatkan dengan lem tembak. Yang ketiga, sambungkan kabel kecil ke baterai dan lampu kecil. Masukkan lampu ke dalam wadah baterai, lalu pasang ke rangka dasar. Kabel bisa disembunyikan di balik hiasan kawat bulu. Yang keempat, gunakan kawat besar sebagai penyangga utama. Untuk melengkung seperti batang bunga, balut seluruh batang kawat bulu dengan menggunakan warna hijau. Rekatkan dengan lem tembak agar tidak lepas. Yang kelima, potong botol aqua bekas bagian tutup sampai dasar botol sebagai rangka kap lampu. Balut bagian luar botol dengan kawat bulu warna pink untuk menyerupai kelopak bunga yang gantung. Rekatkan dengan lem tembak agar rapi dan kuat. Setelah itu, masukkan lampu kecil ke dalam bagian botol sebagai sumber cahaya. Tempelkan tabungan ke ujung batu yang sudah melengkung, pastikan lampu tetap di dalam posisi yang stabil dan kabel tetap terhubung baterai. Yang ketujuh, tambahkan hiasan lain seperti daun atau buah kecil dari kawat bulu. Untuk sentuhan akhir, pasang lampu hias LED kecil di sekitar pangkal atau batang agar lebih menarik. Yang kedelapan, nyalakan baterai untuk memastikan lampu menyala. Cek sambungan kabel dan pastikan semua komponen terpasang dengan kuat. Perbaiki jika ada bagian yang longgar atau kurang rapi. Hasil akhirnya adalah lampu belajar dengan bentuk bunga hias yang unik dan estetik dengan fungsi sebagai pencahayaan sederhana dari energi listrik. Dan kendalanya yaitu selama proses pembuatan kami mengalami beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah kesalahan dalam menyambung kabel ke putih baterai sehingga lampu tidak menyala dan harus diperbaiki beberapa kali. Selain itu, kami awalnya berencana menggunakan sangkar, namun karena pemasangan cukup rumit dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang tersedia, akhirnya kami memutuskan tidak menggunakan ini.